Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Syafriyadi selaku dosen pengampu sekaligus pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Tata Negara yang berjudul Konstitusi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wan Genia dengan nomor NPM 231010036. Saya berasal dari kelas E, mata kuliah Hukum Tata Negara. Baiklah, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah norma hukum sistem politik, adalah norma sistem politik dan hukum bentuk pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasi sebagai dokumen bentuk tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan lainnya. Pengertian konstitusi juga menurut para ahli ada beberapa. Yang pertama, menurut M. Solly Lubis menerangkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer yang berarti membentuk. Istilah membentuk ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Ada juga yang berpendapat lain, yaitu dari Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan pendapat yang serupa. Menurutnya, pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara, bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Adapun pengertian konstitusi menurut Sri Sumartri, konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen seperti Undang-Undang Dasar. Apa tujuan dari konstitusi? Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Adapun tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi dikenal adanya konstitualisme yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan, konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tidak terbatas. Terkait tujuan konstitusi lebih lanjut, Jimli Asidik dalam pengantar ilmu hukum tata negara menerangkan bahwa pada dasarnya konstitusi adalah hukum yang tingkatannya dianggap paling tinggi. Sehubungan dengan itu, sebagai hukum tertinggi, tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara atau the founding fathers and mothers. Konstitusi juga memiliki fungsi. Fungsi konstitusi menurut Jimli Asidik dalam buku Yuliandri tahun 2018 menerangkan bahwa konstitusi memiliki 10 fungsi khusus sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatasan kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
Yang kelima, fungsi penyalur atau penagih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau seremoni. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit di bidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang ke-10, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun, selain Undang-Undang 1945, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ada dua konstitusi lain yang pernah diberlakukan, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham konstitualisme yang bermakna konstitualisme adalah upaya untuk membatasi kekuasaan negara. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah, saya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just